Kali ini aku akan menarik energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Kita akan mencari tahu kabar dan perasaan dia ya. Karena ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, kurang baik jadikan antisipasi aja, oke? Keadaan dan perasaan dia. Seseorang yang kalian pikirkan. Ada Three of Wands, ada Pack of Pentacle, ada Ten of Cups, ada Death, The Hermit, King of Swords, The Lovers, Strength, Nine of Wands, Ace of Wands. Oke. Seseorang yang kalian pikirkan ini adalah seseorang yang memiliki ambisi dan ego yang sangat tinggi. Orang yang gak sabaran. Ya. Dimana sebelumnya ada sebuah rahasia yang telah terungkap dari dia, yang menyebabkan dia saat ini menjadi seseorang yang berada dalam kecemasan ya. Seseorang ini selalu stalkingin kamu, mantau kamu dari jauh, ngepoin kamu, cari tahu kabar kamu, cari tahu keadaan kamu ya. Kamu dengan seseorang ini saat ini ada sebuah jarak ya, ada sebuah batasan gitu. Entah di sini kalian hubungannya LDR, di mana kalian ada jarak antara kamu dan dia, atau di sini jarak di sini ada sesuatu yang sulit untuk disatukan gitu ya. Ada sebuah perbedaan yang signifikan, entah perbedaan status, budaya, agama, ya, umur dan sebagainya. Saat ini seseorang ini lagi banyak pikiran ya, banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga di sini dia kayak orang yang nggak bisa diem, karena pikirannya kemana-mana. Dia harus ngelakuin sesuatu untuk menyeimbangkan kembali sesuatu hal dalam hidupnya. Saat ini dia benar-benar dalam ketidaksenangan, ya, ketidakstabilan, terutama dari segi finansial dia. Sehingga mungkin saat ini dia tidak terlalu untuk maju ke kamu. Dia tidak terlalu berusaha untuk kalau kalian ngambek ya, untuk ngerayu kalian atau untuk datang ke kamu ya, enggak. Di sini dia mungkin hanya bisa menunggu waktu yang tepat dengan penuh kegelisahan. Ya. Tadinya dia memiliki rasa sakit hati yang begitu besar ketika tidak ada pertemuan dengan kamu. Tapi dia tahu ini bukanlah akhir segalanya, di mana dia masih ada keinginan suatu saat nanti dia akan datang ke kamu ya, ketika dia udah stabil. Karena saat ini dia seperti masih berusaha untuk keluar dari keterpurukannya. Dia lebih fokus kepada pekerjaannya atau sesuatu hal yang lain yang saat ini dia prioritaskan. Karena sebelumnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya yang bikin dia sempat berantakan. Sehingga saat ini dia ingin terlepas dari sesuatu hal yang hanya akan mengganggu dia untuk menyeimbangkan sesuatu hal dalam hidupnya. Mungkin antara kamu dan dia sempat ada konflik yang terjadi. Tapi sebenarnya perasaan dia masih sangat kuat sama kamu. Dia masih bergairah sama kamu juga. Dan dia sempat mencoba untuk move on dari kamu, tapi nyatanya dia tak pernah bisa untuk move on dari kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat istimewa bagi dia. Kamu layak sebagai ratu atau raja dalam hatinya. Meskipun ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di sini, di mana dia hanya bisa datang dan pergi, karena entah di sini karena ada seseorang lagi yang ada dalam hidupnya, atau memang karena hanya sebatas kestabilan keuangan dia yang lagi kurang baik.
Ya, di sini seandainya dia pun sudah memiliki pasangan, aku rasa dia masih terbelenggu dengan kamu, belum bisa benar-benar move on atau belum bisa untuk benar-benar fokus kepada pasangannya yang saat ini. Meskipun dia tidak datang ke kamu, meskipun dia tidak ngejarin kamu, ya. Sebenarnya di sini dia merasa sangat overthinking ketika tidak ada komunikasi dengan kamu. Ada rasa kehilangan, kekecewaan. Dia tahu kamu adalah seseorang yang tulus untuk dia, tapi ada keadaan dan situasi yang tidak sesuai dengan harapan dia, sehingga di sini kamu pun udah kayak nggak mau ya, kayak udah ngekat dia gitu loh. Kamu mungkin udah capek, udah lelah dengan sikap dia yang mungkin pada saat itu meninggalkan kamu begitu aja karena dia tidak bisa untuk memilih, dia tidak bisa untuk memberikan sepenuhnya perasaannya ke kamu, tapi dia saat ini benar-benar merasa menyesal dengan semua yang udah dia lakukan, terutama ketika dia tidak bisa untuk mengatasi berbagai beban atau masalah yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin kamu di sini berpikir bahwa dia tidak lagi mencintai kalian, dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti kalian karena banyak perubahan yang terjadi pada dia. Namun sebenarnya asal kalian tahu, di sini dia masih memiliki harapan, cuma dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia memang nggak komunikasi sama kamu, dia lebih banyak berserah, lebih banyak diem. Karena apa? Egonya tinggi banget, gengsinya gede banget, ya, sehingga dia tidak berkomunikasi. Badannya nggak datang ke kamu, nggak berusaha ke kamu, ya. Bahkan dia seolah udah memilih untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, tapi apa? Dia tidak bahagia dengan sesuatu hal itu. Banyak ketidakadilan yang saat ini dia rasakan. Sebenarnya bukan ketidakadilan ya, tapi ini mungkin lebih ke arah sebuah keadilan untuk kamu. Jadi ada hasil yang setimpal yang terjadi atas apa yang udah dia lakukan di masa lalu gitu loh. Ya, dia rindu kamu. Dia ingin melakukan sebuah pergerakan sama kamu untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, untuk menawarkan perasaan sama kamu, untuk memberikan sesuatu hal sama kamu, tapi di sini dia masih terikat dengan sesuatu hal, entah terikat dengan komitmen bersama dengan orang lain atau terikat sebuah kontrak ya, pekerjaan. Oke. Jadi di sini dia lagi mikirin banget nih rencana-rencana kedepannya, dia bakal ngapain, dia bakal ngelakuin apa, terutama dari segi keuangan, karena sempat ada kabar tentang kondisi keuangan dia yang membuat dia saat ini benar-benar berpikir apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dia di sini hanya ingin sebuah kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan, tapi nyatanya yang terjadi dalam hidupnya mungkin ada kerugian, dibohongi orang, dimanipulasi orang. Banyak sekali sesuatu hal yang berakhir dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga nih orang kayak banyak menarik diri dari grup-grupnya, tim-timnya gitu, kayak menarik diri dari lingkungan-lingkungan sebelumnya karena mungkin ada rasa malu, gengsi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Saat ini dia kayak orang yang lebih banyak diem, murung, banyak frustasi. Tapi dia cinta ya, aku melihat ada perasaan cinta yang besar sama kamu sih. Tapi entah kenapa dia kayak membuat sebuah tembok atau batasan untuk dia tidak ke kamu gitu. Jadi dia kayak kontrol banget ya. Dan dia lebih memilih untuk memulai kehidupan dia yang baru untuk saat ini. Oke, aku akan melihat perasaannya. Perasaan dia kepada kamu. Oke. Entah apa yang terjadi dengan dia dengan seseorang yang lain ya. Akhirnya karena dia di sini merasa bahwa ternyata yang aman untuk dia cinta itu hanya kamu. Ya. Entah apa yang terjadi sebelumnya pada dia ya. Dan akhirnya dia paham bahwa satu-satunya orang yang bisa menempati hatinya itu kamu. Ya. Cuma ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Entah ada keadaan yang tidak sesuai di sini adalah situasi keuangan dia yang gak stabil sehingga dia gak biasa memprioritaskan kamu, atau memang karena dia sudah memiliki pasangan atau ada pasangan gitu ya.
intinya ada orang lain, sehingga dia kayak ya gimana lagi gitu, dia harus menjalani sesuatu hal yang baru dalam hidupnya, meskipun di hatinya ada kamu, meskipun kamu ternyata adalah seseorang yang terbaik lah gitu ya, tapi ada sesuatu yang gak sesuai menurut dia. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian ya. Bye bye.